Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, perhatikan. Anak sekalian, kita belajar tentang masa kebangkitan nasional atau pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Tentu kalian sudah belajar bahwa bangsa Indonesia itu dijajah oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang. Banyak yang mengatakan itu selama 3,5 abad. Nah, perjuangannya itu dibagi dua, anak sekalian. Ada perjuangan sebelum 1908, ya, sebelum 1908 dan sesudah 1908. Oke ya. Nah, perjuangan sebelum 1908 itu selalu gagal. Kita lihat misalnya perjuangannya Hasanuddin, ya, Cik Ditiro, Cut Nyak-din, Imam Bonjol, Diponegoro, dan banyak lagi, Sisingamangaraja. Kalian bisa menyebutkan yang lain ya, Patimura, ya, itu selalu gagal, nggak pernah menang melawan penjajah, apalagi mengusir penjajah agar hengkang dari Nusantara. Ada banyak hal yang melatar belakangi, ya, karena perjuangannya kedaerahan. Jadi mereka hanya berjuang membela negaranya, daerahnya masing-masing. Diponegoro hanya Jogja dan Jawa Tengah saja. Imam Bonjol hanya di Sumatera Barat saja. Cut Nyak-din hanya di Aceh saja. Hasanuddin hanya di Makassar saja. Nah, mereka tidak bersatu melawan Belanda secara bersama-sama. Yang menyebabkan Belanda seenaknya ketika Imam Bonjol melawan, semua kekuatan Belanda ke Imam Bonjol. Ketika ketika Diponegoro melawan, semua kekuatan Belanda ke Diponegoro. Tapi coba kalau seandainya semua pejuang itu melawan bareng, ya, tentu kita sudah bisa mengusir Belanda sejak lama. Nah, itu adalah salah satu sebab kenapa perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1908 selalu gagal. Yang kedua penyebabnya adalah karena senjata. Senjatanya bangsa Indonesia tradisional, parang, keris, pisau dapur, ya, pedang, tombak, bambu runcing, paling jauh panah, ya, paling jauh panah. Melawan senjatanya siapa? Belanda pakai apa? Senapan, ya, pakai peluru, pakai meriam. Wah, ya, kalah jauh. Di samping itu juga bangsa Indonesia tidak punya strategi di dalam melawan, ya. Nah, ini semua anak sekalian berlangsung lama, 3,5 abad. Mulai dari Portugis masuk tahun 1511 sampai Belanda, sampai dijajah Belanda, atau sampai tahun 1908. Lama sekali, kalah terus. Nah, kemudian ada namanya politik etis dari Belanda. Namanya politik etis itu politik balas budi, ya. Belanda ingin membalas budi kebaikan bangsa Indonesia yang sudah banyak membantu Belanda di dalam selama Belanda menjajah. Karena bangsa Indonesia membantu dengan memberikan kekayaan alam yang sangat banyak, sehingga Belanda di negaranya sana kaya, bisa mengembalikan utang-utangnya kepada negara yang diutang, karena Belanda waktu itu juga perang melawan negara lain, anak sekalian. Nah, yang ingin Bapak terangkan, anak sekalian, tahun 1908 itu berdirilah organisasi namanya Budi Utomo, ya, Budi Utomo mengawali perjuangan kebangkitan nasional. Jadi yang semula perjuangannya kedaerahan, mengangkat senjata, nggak punya strategi, ya, lalu diubah oleh Budi Utomo. Pemuda-pemuda saat itu mengatakan, nggak usah melawan pakai senjata, letakkan senjata, nggak usah perang. Kita ubah cara perjuangan kita dengan cara belajar, ya. Karena salah satu sebab bangsa Indonesia itu nggak punya strategi,
Karena bangsa Indonesia pada saat itu pada nggak sekolah. Yang sekolah hanya sedikit sekali, kaum bangsawan, lalu kemudian kaum priayi, ya, anak-anak raja, ya, itu yang bisa sekolah. Sementara yang lain, ya bodoh karena nggak sekolah. Lah karena bodoh maka nggak bisa berpikir bagaimana baiknya. Nah, oleh karena itu dari sedikit bangsa Indonesia yang mendapatkan pendidikan dari Belanda akibat dari politik etis tadi, mereka berpikir, oke, semuanya letakkan senjata, jangan melawan penjajah, kita belajar saja. Nah, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 mendirikan namanya Berdirilah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, nanti kalian buka di materi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom, ada semua itu ya. Nah, anak sekalian, 1908 itu disebut dengan masa perintis. 1908 berdirinya Budi Utomo itu disebut dengan masa perintis. Apa perintis? Perintis itu mengawali, merintis adanya persatuan. Walaupun Budi Utomo itu, anak sekalian, dibentuk anggotanya hanya orang-orang Jawa saja. Pada saat itu hanya orang Jawa di Jakarta, di Stovia. Jadi yang boleh masuk di situ adalah orang-orang Jawa dan Madura. Tapi ini disebut perintis, mengawali adanya persatuan. Diawali dari persatuan orang Jawa dulu. Lalu kemudian dari situlah lahir organisasi yang lain banyak sekali. Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Trikoro Darmo, ya. Lalu lahirlah Partai Nasional Indonesia, ya, Indische Partai. Semuanya berjuang dengan pendidikan. Mendidik rakyat Indonesia agar nggak bodoh. Kalau nggak bodoh, bisa menggunakan otaknya sehingga bisa berjuang dengan menggunakan strategi. Bukan mengangkat senjata. Kalau mengangkat senjata pasti kalah gitu. Nah, setelah terbentuk organisasi kepemudaan yang banyak, ada juga Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Ninbon, Jong Celebes, ya. Mereka kemudian berpikir mengadakan namanya Kongres Pemuda 1 tahun 1926 dan kemudian disusul Kongres Pemuda 2 1928. Lahirlah namanya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini disebut dengan istilah masa penegas. Kalau 1908 tadi masa apa namanya? Coba dijawab. 1908 berdirinya Budi Utomo tadi disebut masa apa? Masa perintis, Pak. Yes, betul, masa perintis. Nah, kemudian masa terjadinya Sumpah Pemuda ini disebut masa penegas. Apa maksudnya? Persatuan yang dirintis oleh Budi Utomo tadi ditegaskan oleh pada terjadinya Sumpah Pemuda. Karena pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara bergabung menjadi satu, ya. Lalu ikrar itu bersumpah. Maka sumpahnya disebut dengan istilah Sumpah Pemuda. Ada berapa itu sumpahnya anak sekalian di dalam Sumpah Pemuda? Ayo coba dihidupkan semua mic-nya. Mic-nya dihidupkan. Ada berapa sumpahnya? Ada 3. Ya, ada yang tahu? Kami putra dan putri Indonesia mengaku 1. Berbangsa yang satu. Itu nomor 2. Nomor 1 dulu. Bertumpah darah 1. Ya, lanjut. Betul. Bertumpah darah 1. Tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga,
Menjunjung Berbahasa bahasa yang persatuan satu. bahasa Indonesia. Ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Anak sekalian, 3 sumpah ini disebut penegas. Betul-betul Indonesia sudah ada persatuan yang kuat. Yang tahun 1908 masih merintis hanya orang Jawa saja, namun pada 28 Oktober 1928 sudah seluruh Nusantara. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Maluku, ya, kecuali Papua, ya. Semuanya udah bersatu dan bersumpah tanah air satu Indonesia, bangsa satu bangsa Indonesia, dan bahasa satu bahasa Indonesia. Tegas. Nah, coba diingat, dari 1908 ke 1928 berapa tahun tuh? Ayo dijawab, dihidupkan mic-nya. Berapa tahun? Kawan? Berapa tahun? 20 tahun. Nih, dicatat nih. Dari Budi Utomo ke Sumpah Pemuda 20 tahun. Nah, setelah Sumpah Pemuda, anak sekalian, kita mengenal ada istilah masa pendobrak. Masa pendobrak ini adalah sebutan untuk masa-masa kelompoknya Soekarno dan kawan-kawan, karena berhasil proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, 17 Agustus 45 inilah disebut dengan masa pendobrak. Apa yang didobrak? Yang didobrak adalah benteng penjajahan. Jadi penjajah yang sebegitu hebat, sebegitu kuat, bentengnya, temboknya didobrak sehingga pecah, runtuh. Lahirlah negara Indonesia. Nah, itu masa pendobrak. Nah, kita hitung lagi tahunnya. Dari 28 ke 45 berapa tahun? Ayo, berapa tahun? Darwis. Dari 1928 ke 1945 berapa tahun? Apa? Dari 1928 ke 1945 itu berapa tahun? Berapa, Damar? 17, Pak. Ya, 17. Jangan dimatikan dulu. Kalau gitu kita gabung. Dari 1908 ke 1945 itu berapa tahun berarti? Berapa ya? Tadi berapa tadi? 20 ditambah 17. Berarti berapa tahun? 37. Artinya anak sekalian bayangkan, ketika sebelum 1908 bangsa Indonesia dijajah, nggak pernah menang. 3,5 abad nggak pernah menang, walaupun terus melakukan perlawanan. Kenapa tadi? Karena nggak bersatu. Masing-masing memperjuangkan daerahnya sendiri-sendiri. Mengangkat senjata, senjatanya kalah. Nggak punya strategi. Tapi setelah 1908, tidak lagi mengangkat senjata, tapi sekolah, otaknya diasah. Lalu kemudian ada persatuan. Hanya 37 tahun sudah merdeka. Maka di di periode ini 1908 sampai 1945 merdeka, Bapak katakan betapa dahsyatnya persatuan dan menggunakan akal pikiran. 37 tahun merdeka dibandingkan dengan 350 tahun yang nggak merdeka-merdeka. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya anak sekalian? Kita sekarang, Bapak dan kalian semua, ini sekarang berada di masa pelaksana. Setelah masa pendobrak, ada namanya masa pelaksana. Apa pelaksana? Melaksanakan hasil kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan, yaitu dengan pembangunan. Nah, terutama kita semua ini sedang mengisi negara dengan pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan pendidikan, pembangunan budi pekerti, pembangunan akhlak. Maka anak sekalian,
usaha yang sudah dirintis, yang sudah ditegaskan dan sudah didobrak oleh para pahlawan, jangan diruntuhkan lagi. Tetap kita berpegang teguh pada apa? Persatuan dan kesatuan. Ya, kita harus tetap bersatu. Kita tahu Indonesia ini bineka, tapi ingat harus tunggal ika, berbeda-beda harus tetap satu. Karena hanya dengan persatuanlah kita bisa merdeka. Dan sekarang ini dengan persatuanlah kita bisa membangun menjadi negara yang maju lahir dan batin. Seperti kalian itu kalau di kelas, sukunya beda, agamanya beda, ya karakternya beda, budayanya beda, tapi bersatu. Nah, Indonesia itu harus begitu, niru kalian. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa. Iksan dari Aceh, San ya? Dari mana, San? Dari Sumatera, Pak. Sumatera mana itu? Sumatera Barat? Barat, ya. Iya, Sumatera Barat. Lalu kemudian Dimas dari Sunda, Dimas ya? Dimas siapa, Pak? Siapa? Adiknya Dimas. Ini kamu Damar, sorry, Damar. Oh, Pak. Dari mana kamu, Damar? Saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya? Oh, Jawa Timur, ya. Ini yang lain pada nggak kelihatan ini. Ayo dimunculkan lagi mukanya. Karena kita mau akhiri nih. Ayo, muncul lagi semua. Ya, muncul. Ya, lagi. Muncul lagi. Ya. Yusuf dari mana asalnya, Yusuf? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Hafiz dari mana, Hafiz? Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Wong Jawa Timur iso ngomong Jawa. Lo kok dimatikan lagi itu? Lalu Enggak, Pak. siapa Laksa? Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, Jakarta tapi logatnya Sunda itu, Jakarta gitu. Oke, anak sekalian. Jadi Bapak sudah jelaskan betapa kuatnya persatuan, betapa hebatnya persatuan. Maka sekarang ini jangan diruntuhkan. Walaupun kalian berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, harus tetap bersatu agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang aman, dan menang melawan segala macam ancaman. Apa ancaman Indonesia itu? Perpecahan, kerusuhan, kemiskinan, kebodohan. Itu lawan Indonesia saat ini. Nah, hanya dengan persatuanlah kita bisa menang itu. Sesuai dengan yang dibuktikan oleh masa perintis, masa penegas, dan masa pendobrak. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Waktunya sudah habis, ya. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, jangan lupa dipelajari Google Classroom-nya. Nah, ini sudah Bapak rekam, ya. Ini sudah Bapak rekam. Nanti akan Bapak masukkan ke YouTube dan Bapak masukkan ke Google Classroom. Kalian bisa mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini. Oke, dadah dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.